melawat kami. Kuasa firman Tuhan yang menggubahkan dan menggerakkan itu sesungguhnya menolong kami hari ini. Dan biarlah pada waktu kami membaca dan merenungkan firman-Mu hari ini, oleh kekuatan Roh Kudus kami dimampukan untuk membaca, merenungkan dan melakukan kehendak firman-Mu. Jauhkanlah semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, di kesempatan hari ini Minggu 26 Desember 2021, tema yang ditetapkan oleh Majelis Node Gemit adalah ketaatan membawa pengenalan yang benar kepada Tuhan. Pembacaannya terambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 21 sampai ayat yang ke-40. Injil Lukas pasal 2 ayat 21 sampai ayat yang ke-40, firman Tuhan berkata demikian. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu di kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Sekali lagi Shalom. Tema kita hari ini adalah ketaatan membawa pengenalan yang benar kepada Tuhan. Jadi kalau orang taat kepada Tuhan, dia akan lebih mengenal Tuhan. Tapi saudara-saudara, memulai khotbah ini coba mari kita renungkan dulu saudara.
24 gereja, 25 gereja, ini hari 26 gereja, 31 gereja, tanggal 1 nanti gereja, tanggal 2 gereja. Itu berarti nanti dalam kurun waktu kurang lebih 1 minggu ini gereja 6 kali. Apa sih yang saudara pikirkan? Ini hampir setiap hari kita sudah ada di gereja ini. Baik kok. Yang lain susun tahan lain. Saya membayangkan kalau kita bergereja saja dari tanggal 24 sampai tanggal 2 kita hitung-hitung mau pakai pakaian apa, karena kami yang berkhotbah ini mau khotbah apa dan seterusnya. Bagaimana nanti kalau kita seperti Simeon dan Hana? Simeon dan Hana itu tetap tidak meninggalkan bait Allah dan Hana waktu itu berumur 84 tahun. 1 minggu dibandingkan dengan 84 tahun ini, kejauh betul itu. Tapi itu bahan perenungan saja untuk kita renungkan. Kira-kira seperti apa. Ini belum tambah Natal ini, Natal itu. Banyak betul ini ibadah-ibadah. Kita bisa ada di situ atau tidak. Saudara-saudara, karena kita berbicara tentang ketaatan, saudara, maka saya memulai dari arti kata ketaatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi arti yang menarik. Taat itu berarti 1, senantiasa tunduk. Senantiasa tunduk atau patuh kepada Tuhan, kepada pemerintah dan sebagainya. Jadi senantiasa, bukan sedikit-sedikit, bukan setengah-setengah, bukan beberapa kali, tapi senantiasa tunduk. Yang kedua, taat itu berarti tidak berlaku curang, tidak berlaku curang. Setia untuk taat, tidak berlaku curang disandingkan dengan setia. Itu orang taat. Jadi kita bisa renungkan dari pengertian ini. Yang ketiga, saudara-saudara, menurut kamus, taat itu berarti saleh. Saleh dan kuat beribadah. Saleh dan kuat beribadah. Saya secara pribadi ini ketika baca ini arti senantiasa tunduk atau patuh, tidak berlaku curang dan setia, saleh dan beribadah. Saya rasa saya ini kurang taat ini. Kurang taat itu keterlalu. Tidak taat ini saya. Coba kita renung, ini baru pengertian tentang ketaatan. Padahal kalau ikut tema kita, taat dulu baru paham tentang Tuhan. Memahami benar Tuhan yang kita sembah. Saudara-saudara, lantas kita membaca pembacaan ini. Injil Lukas pasal 2 ayat 21 sampai 40. Bercerita tentang 4 orang yang menunjukkan ketaatan mereka. 4 orang. Orang pertama itu adalah orang pertama dan kedua. Itu Yusuf dan Maria. Ini satu paket. Karena mereka berdua suami istri. Mereka pasangan suami istri yang taat. Semua yang menjadi tuntutan hukum Taurat. Semua yang menjadi tuntutan hukum Taurat tentang anak-anak. Dalam ayat 21 sampai ayat yang ke-24 dalam pembacaan tadi sudah dilakukan. Selesai sudah di situ. Digenapkan di ayat 21 sampai 24 oleh 2 orang, yaitu Yusuf dan Maria. Saudara-saudara, Tuhan Yesus sementara dibawa, atau Tuhan Yesus sementara dalam kisah tadi, Tuhan Yesus sementara ada dalam 3 upacara yang harus dijalani oleh setiap anak laki-laki orang Yahudi. Artinya pembacaan tadi memberi kisah tentang 3 upacara kuno yang mesti dilakukan oleh setiap anak-anak laki-laki orang Yahudi. Yang pertama, saudara, yaitu sunat. Sunat itu dilakukan pada hari yang ke-8. Ini tidak di bait Allah, ini di tempat mereka. Dilakukan pada hari yang ke-8. Upacara itu begitu penting. Sunat itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi bangsa itu. Sehingga sunat boleh dilakukan pada hari Sabat. Yang lain tidak boleh, tapi kalau sunat boleh. Tidak apa-apa. Lakukan pada hari Sabat. Pada waktu sunat itulah
semua anak laki-laki akan diberi nama. Jadi hari pertama sampai hari ke-8 itu dia tidak ada nama. Paling-paling dia pun om dong, dia pun tante dong, hanya bilang adek, kakak, cece, begitu saja. Nama tidak ada. Nanti hari ke-8 ini, baru dia pun nama ada. Yesus seperti apa yang disampaikan oleh para malaikat. Oleh malaikat sebelum ibunya mengandung. Itu upacara yang pertama. Pembacaan tadi menceritakan yang kedua adalah upacara penebusan anak sulung. Catatannya saudara-saudara dalam Keluaran 13 ayat 2, bahwa semua anak sulung baik manusia maupun anak sulung binatang mesti dikuduskan bagi Tuhan. Ini anak yang pertama. Ini harus dikuduskan bagi Tuhan. Ini Tuhan punya sudah. Tidak boleh kita ambil. Ini Tuhan pembagian ada di sini. Ini upacara kedua. Upacara yang ketiga saudara adalah penyucian sesudah kelahiran. Apa maksudnya saudara? Apabila seorang perempuan melahirkan, jika anaknya laki-laki, maka dia disebut najis selama 40 hari. Sementara kalau anaknya perempuan, maka dia disebut najis atau cemar selama 80 hari. Wanita itu boleh melakukan, perempuan yang melahirkan tadi, boleh melakukan apa saja pekerjaannya, silakan, tidak apa-apa. Tetapi dia dilarang untuk masuk ke bait suci. Dia tidak boleh masuk ke bait suci dan tidak boleh mengambil bagian dalam upacara-upacara keagamaan. Upacara keagamaan, ibadah-ibadat, tidak boleh ambil bagian di situ. Pada akhir masa itu, maka ia harus membawa domba sebagai korban bakaran dan seekor merpati muda sebagai korban penghapus dosa di dalam bait suci. Domba dan merpati muda ini sebenarnya adalah korban yang mahal. Kalau pakai domba, merpati yang muda, ini termasuk korban yang mahal. Tidak semua orang bisa memenuhi tuntutan ini. Karena itu ditetapkan juga bahwa apabila ia tidak sanggup menyiapkan domba atau merpati, domba dan merpati satu pasang itu, kalau tidak sanggup maka dia boleh membawa burung dara yang lain, seperti sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Secara teknis ini adalah disebut sebagai persembahan yang miskin, persembahan orang-orang yang miskin yang tidak bisa memenuhi domba dan merpati. Itu berarti kesimpulannya jelas saudara, bahwa Yusuf dan Maria adalah keluarga yang miskin, keluarga yang sederhana. Betul-betul memberi pesan yang kuat. Tuhan Yesus juru selamat itu benar-benar meninggalkan tahta surga, masuk sampai paling bawah, bahkan di dalam kemiskinan. Dan ini yang sangat luar biasa. Mestinya ini akan menjadi sebuah panggilan yang paling luar biasa bagi orang-orang percaya, karena Tuhan yang begitu luar biasa mau meninggalkan tahta surgawinya bagi manusia, mengambil peran-peran manusia yang saya kira cukup berat kalau kita manusia yang jalani. Itu kelompok orang yang pertama, Yusuf dan Maria. Kedua adalah Simeon saudara. Simeon adalah seorang yang taat. Ditunjukkan bahwa Simeon yang benar itu, kata benar itu berarti dia yang lurus hatinya. Lurus hatinya. Memang lebih baik kalau omong benar itu omong dari hati. Simeon yang benar itu lurus hatinya. Kenapa? Karena orang yang kelihatan adil, kelihatan baik, belum tentu hatinya itu lurus. Belum tentu hati lurus. Karena itu dia disebut sebagai yang benar, dan ini mengandung arti lurus hatinya. Dia setia kepada Tuhan Allah dan penuh dengan Roh Kudus, sambil menanti dengan iman, penuh kesabaran dan kerinduan yang besar atas kedatangan Mesias.
ketika melihat Tuhan Yesus masuk, dibawa oleh kedua orang tuanya. Maka Simeon mengungkapkan hal-hal yang hebat ini. Tuhan Yesus membawa penghiburan bagi umat Allah. Dia membawa penghiburan bagi umat Allah. Kalau kita baca tadi, sekarang Tuhan biarlah hambamu pergi dalam damai sejahtera karena 1, 2, 3 dan seterusnya. Saya coba untuk menarik kesimpulan begini. Dia mengungkapkan hal-hal ini. Tuhan Yesus membawa penghiburan bagi umat Allah. Dia ini yang dibawa oleh orang tuanya. Dia ini sudahlah yang disebut Mesias. Yang membawa penghiburan bagi umat Allah. Supaya setiap orang yang sementara berada dalam duka cita. Supaya mereka yang bersedih hati. Sekarang mereka kalau mau mendapatkan penghiburan. Penghiburan itu hanya pada Allah saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Karena dialah keselamatanku dan seterusnya. Saudara-saudara, diungkapkan dengan baik oleh orang yang benar ini. Mesias itu dialah yang membawa penghiburan bagi umat Allah. Kedua, saudara-saudara, Tuhan Yesus adalah keselamatan Allah yang dari Allah. Keselamatan yang dari Allah. Keselamatan yang Allah kerjakan datang dari Allah. Kenapa saya harus menegaskan Allah? Karena yang sejati itu hanya memang dari Tuhan Allah. Tidak ada yang dari manusia. Supaya setiap orang yang butuh selamat. Setiap orang yang merindukan keselamatan. Dia hanya bisa mencari keselamatan itu dari Allah saja. Dia hanya bisa terima itu dari Tuhan Allah. Tidak ada satupun yang bisa menggantikan keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Allah. Dan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus itulah kita melihat keselamatan yang dari Allah. Nanti dalam perjalanannya kita membaca, kita menemukan kisah bagaimana keselamatan itu dikerjakan dengan penuh cinta kasih. Dan itu hal yang mestinya paling menggugah kita orang-orang percaya. Ketiga, saudara, Tuhan Yesus adalah terang bagi bangsa-bangsa dan kemuliaan bagi Israel. Terang bagi bangsa-bangsa, kemuliaan bagi Israel. Ada yang mengatakan begini. Keselamatan datang dari Israel. Ini berarti bangsa ini memang betul-betul bangsa yang memang Tuhan pilih. Tetapi dia tidak terbatas saja bagi Israel. Terang ini juga bagi bangsa-bangsa. Dengan maksud supaya setiap orang yang percaya kepadanya menyadari bahwa keselamatan itu jangan dikerdilkan. Jangan dibuat menjadi sempit. Seolah-olah Tuhan datang hanya untuk saya. Hanya untuk saudara. Tetapi bagi seluruh bangsa di dunia. Ini tinggal bagaimana orang berespon atasnya. Sehingga tanggung jawab Kristiani kita adalah menyampaikan kabar keselamatan itu. Karena ini terang juga bagi bangsa-bangsa. Yang keempat, saudara. Dia masuk pada hal-hal yang lebih rumit sedikit. Rumit yang dimaksud adalah kok bisa ya jadi begitu. Tuhan Yesus akan menjadi penyebab banyak orang akan jatuh. Ini yang disampaikan oleh Simeon kepada ibu. Dia akan menjadi penyebab banyak orang akan jatuh. Lalu bagaimana Tuhan Yesus bisa melakukan itu? Akan menjadi penyebab orang jatuh. Sebenarnya penjelasannya sangat berkaitan bahwa manusia akan menghakimi dirinya sendiri sebagai reaksi dia terhadap Tuhan Yesus Kristus. Artinya begini, setiap orang yang menanggapi panggilan dari Tuhan Yesus, setiap orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, misalkan kalau seseorang yang karena Tuhan Yesus diperhadapkan pada kasih atau pemberontakan, maka keputusan itu, keputusan menerima atau menolak, itu sebuah keputusan yang besar. Dia akan menghakimi dirinya sendiri. Dia sendiri akan mengatakan kepada dirinya, saya salah.
Dia akan yang menjatuhkan dirinya sendiri. Oleh Tuhan Yesus itu, siapa yang menerima dia akan berkata kepada dirinya, saya salah. Yang tinggi hatinya, yang sombong orangnya akan menghakimi dirinya sendiri dengan reaksinya terhadap Tuhan Yesus ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia tidak akan menunggu orang lain berkata engkau salah. Dia mengatakannya. Kelima, Tuhan Yesus akan menjadi penyebab banyak orang akan bangkit. Dia akan menjadi penyebab bukan saja supaya orang akan jatuh, tetapi orang akan bangkit juga. Dalam iman kepada Tuhan Yesus, mereka yang jatuh akan bangkit. Mereka yang sedih akan dihibur. Mereka yang hidup di dalam dosa akan diselamatkan. Mereka yang berdosa itu akan mengambil sikap pertobatan. Karena itu saudara-saudara, setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus akan menjalani sebuah kehidupan baru. Sehingga saudara-saudara, kalau kita merayakan Natal kemarin, kita menyadari sesuatu dalam hidup kita yang tidak benar. Kita punya penerimaan terhadap Tuhan Yesus itu membuat kita mengambil sebuah keputusan untuk hidup baru, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Berikut saudara-saudara keenam, Tuhan Yesus akan menghadapi banyak perlawanan. Dia akan menghadapi banyak perlawanan. Dalam urusan dengan Tuhan Yesus, manusia tidak dapat bersikap kompromi, tidak bisa. Dalam urusan dengan Tuhan Yesus kita tidak bisa bersikap netral saja. Tidak. Manusia hanya akan memilih untuk berserah kepada Tuhan atau memilih untuk melawan Tuhan. Hanya itu dua. Tidak bisa netral, tidak bisa kompromi, atau tidak bisa kadang-kadang. Dalam urusan dengan Tuhan Yesus, kalau saya dan saudara merayakan Natal, saya kalau pakai tekanan pada perayaan Natal, kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Maka urusan dengan Tuhan Yesus itu urusan memilih, bukan urusan kompromi. Pilihan untuk berserah kepadanya atau pilihan untuk melawan dia. Hanya itu saja. Dan saya kira ini diungkapkan secara baik oleh Simeon. Saudara-saudara, orang yang terakhir adalah Hana. Hana adalah seorang janda. Berarti dia pernah menikah. Dia pernah kehilangan suami. Dia pernah mengalami kesedihan. Tapi dia tidak tinggal di dalam kesedihan. Baru 7 tahun menikah. Lantas kemudian dia menjanda. Sekarang umurnya 84 tahun. Hana seorang nabi perempuan yang taat. Dan di dalam ketaatannya saudara-saudara, Hana tidak pernah berhenti berharap. Orang-orang yang taat itu tidak akan pernah berhenti berharap. Bahkan sampai usia selanjut Hana 84 tahun. Terus berharap. Tidak pada henti-hentinya dia berharap. Sampai usia sudah sangat lanjut usia. 84 tahun. Dalam harap-harapnya kepada Tuhan itu saudara, dia bukan duduk bermain-bermain sambil sudah bermain-bermain. Siapa tahu kalau nanti datang ya jadi. Dia berdoa dan berpuasa. Siang dan malam dia datang ke bait Allah. Dia tidak pernah meninggalkan doa dan puasa. Dia tidak berharap kosong. Dia tidak spekulatif. Dia sungguh-sungguh menyatakan harapan itu sampai usia lanjut. Dalam doa dan dalam puasa. Ini beberapa catatan tentang orang-orang dalam kisah tadi yang menunjukkan ketaatan. Yusuf Maria menunjukkan ketaatan mereka kepada hukum Taurat dan bagaimana mereka melaksanakan hal-hal yang menjadi tuntutan hukum Taurat. Simeon dalam penantian itu dia kemudian berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia mengungkapkan 6 hal yang menarik itu. Dan Hana yang terus berharap sampai usia sangat tua, 84 tahun. Nah saudara-saudara, mari kita memberi jawab terhadap tema itu.
Tema kita adalah ketaatan membawa pengenalan yang benar kepada Tuhan. Saya rindu untuk kita merenungkan ketaatan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Pertama, saudara-saudara, ketaatan itu bukti iman. Ketaatan itu bukti iman. Saya dan saudara kalau mengaku sebagai orang-orang beriman, kita mesti taat. Kita mesti taat betul-betul. Sebab kalau orang mengatakan dirinya beriman, tetapi dia tidak taat, dia melawan Allah. Karena tidak ada pilihan dalam urusan dengan Tuhan. Hanya menyerah, menyembah, berserah, atau melawan Tuhan. Karena itu sebagai orang beriman, mestinya orang-orang taat kepada Tuhan Allah. Taat ini mesti sesuatu yang bangkit dan muncul dari dalam hati. Taat tidak boleh disebabkan oleh orang lain. Taat itu tidak boleh karena sesuatu yang di luar diri. Karena kita orang beriman, saudara-saudara, taat itu digerakkan oleh apa yang diimani. Taat tidak bisa seperti kita naik motor kok. Kadang-kadang orang tanya saya, Pak Pendeta, tidak pakai helm kok? Tidak bisa begitu. Taat ini bukan karena ada polisi makanya pakai helm. Taat itu sebuah kesadaran bahwa pakai helm. Mau ada polisi kok tidak ada polisi kok pakai helm. Karena kalau jatuh nanti kepala pecah. Taat. Dari kita pun diri. Dari kita, oleh kita, untuk kita. Saudara, kalau dengan istri kok sepakat sesuatu, ketika kita mau setia terhadap itu barang, mesti dari diri dan dari luar. Ada istri-istri yang tidak suka lihat dia pun suami merokok. Dia bilang, ingat, tidak boleh merokok di dalam rumah. Memang bab tua tidak merokok dalam rumah. Di luar dia gas. Pas lagi 200 meter mau masuk rumah dia berhenti. 2 batang, itu turun dia cuci tangan, cuci muka, kumur. Dia pun istri tanya, Bapak kok kenapa sampai begitu? Soalnya dari luar tahu ini virus ini, lebih baik kasih berisi dulu. Ini taat karena mana? Itu bukan taat, ketakutan. Jangan sampai ada orang lewat pakai pakaian sama kayak kita pun istri, mati sudah. Jadi taat dengan yang takut ini, ketakutan itu 2 hal yang berbeda. Jadi orang beriman itu taat supaya dia tahu bahwa memang kita tidak lihat sesuatu seperti Tuhan ada di sini, tapi kita tahu bahwa Tuhan ada dan mesti taat. Bukan karena orang melihat atau tidak melihat. 24 Desember kemarin, Paul bilang begini, Corona itu kita tidak lihat. Tidak lihat. Tapi orang meyakini bahwa dia ada. Kemudian beliau coba bandingkan. Tuhan juga kita tidak lihat. Tapi betapa sulitnya orang meyakini bahwa Tuhan itu ada. Sepertinya orang-orang termasuk orang percaya. Mencari sejumlah alasan untuk menemukan jawaban. Memang Tuhan itu ada. Dia akan lebih cepat percaya bahwa Corona itu ada. Daripada dia percaya bahwa Tuhan itu ada. Karena itu saudara-saudara, dalam ketaatan kita merenungkan, kalau saya secara pribadi merenungkan tentang dosa, saya bayangkan begini. Pendeta Yandi mungkin bisa bertahan untuk tidak melakukan dosa-dosa yang saudara bisa lihat. Saya bisa bertahan. Tetapi saudara tidak tahu apa yang saya pikirkan dan apa yang saya rasakan. Mungkin penuh dosa. Mungkin. Jangan bilang mungkin, pasti penuh dosa. Kok ini pikiran ini liar Bapak. Dia bisa, kadang-kadang mau tidak ada pikiran juga. Mau ke mana kalau pendeta tidak ada pikiran. Jadi ketaatan itu bukti dari iman yang mempengaruhi begitu kuat sampai apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasa. Dia bukan soal apa yang saudara lihat. Dia bukan soal itu. Dia sudah lebih kepada hal-hal yang digerakkan dari dalam. Itu ketaatan. Nanti di titik itulah kita makin mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Karena dia dari sini bukan dari luar. Semua yang dari luar itu tidak sejati saudara. Tidak sejati. Yang dari dalam itu.
Kedua, saudara-saudara, ketaatan itu diwujudkan dengan sikap hidup yang benar. Kenapa? Adil, saleh itu berarti dia mesti berhati-hati. Dia takut akan Tuhan. Maka benar dan saleh menunjukkan kepada suatu kedalaman rohani yang dipraktikkan sedemikian hingga selama hidupnya ia senantiasa berlaku benar, berlaku hati-hati, dan selalu takut akan Tuhan. Jadi saudara, ketaatan itu sesuatu yang tidak saja di sini, tetapi kemudian sudah bisa dilakukan dengan bertindak hati-hati, benar, adil, jujur, takut akan Tuhan. Itu ketaatan. Harus dipraktekkan itu ketaatan. Saudara, kita tidak bisa mengalah pada dua kalimat kunci kita. Kalimat kunci kita yang pertama itu adalah namanya juga kan manusia. Saya bicara dengan sejumlah orang yang ketika tidak tahu, dia bilang, Pak, malaikat berbicara begitu, kita ini manusia. Ada orang yang ketika dia mau mencoba kita bilang, wih, engkau tidak jatuh turun dari surga, kita masih tinggal di dunia. Itu kalimat yang membuat kita tuh makin lemah untuk mau semangat melakukan. Atau yang kedua, saudara-saudara, kadang-kadang kita ketika mau mewujudkan itu sikap taat, kita seringkali mendakwa diri kita sendiri atau mungkin mendakwa orang lain. Ketika ada orang satu dia mau bertobat, kita bilang, subatu nih kok, subatu. Betul lihat itu hari cerita bila mau berhenti rokok. 2 minggu sabapa, 2 minggu sate. Ya saudara, ini hal-hal yang buat kita ini kemudian karena kita bilang kita, oh betul lah, itu saya pernah coba 2 minggu tidak bisa, 1 bulan, sudah. Mau ke mana Bapak? Hidup tuh mengalir, saya mungkin suatu saat. Nah kalau hidup mengalir. Sekarang ini mengalir itu kan bisa saja mengalir menuju lubang WC. Karena kalau kita tidak tempatkan diri kita dalam keputusan yang kuat sekali untuk itu. Ketiga saudara, ketaatan dalam kehidupan, harapan dan penantian itu pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari hidup kudus. Harapan dan penantian itu pada hakikatnya tidak boleh dilepaskan dari hidup kudus. Saudara lagi berharap sesuatu nih. Saudara lagi menantikan sesuatu. Ini dia satu paket dengan kehidupan yang kudus. Kecuali kalau yang saudara harap itu harap dari setan. Atau harap dari manusia. Kalau harap dari Tuhan, syarat utamanya hidup kudus. Tuhan yang kita sembah itu kudus. Mesti datang kepadanya dalam kekudusan. Berkali-kali saya bilang pada saudara, yang kudus tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Yang terang tidak bisa bersatu dengan yang gelap. Jadi kalau kita sementara berharap kepada Tuhan, berharap tentang apapun juga. Karena iman itu membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dalam berharap tentang apapun juga, mestinya kita menjaga kekudusan hidup. Syarat utama ada di situ. Kalau kita tidak mampu menjaga kekudusan hidup, ini harapan yang sia-sia. Kecuali kalau kita berharap bukan kepada Tuhan. Tapi kalau harapan itu kepada Tuhan, menjaga kekudusan hidup itu syarat. Tidak boleh dilanggar. Terakhir saudara. Ini sebuah pertanyaan paling besar dan bagian ini saya ingin masukkan. Pertanyaan paling besar itu adalah di mana-mana orang suka bertanya kepada saya soal ini. Efektivitas dari mata rohani kita untuk mengenal yang benar dari Tuhan atau melihat keselamatan yang dari Tuhan itu ditentukan oleh apa Pak Pendeta? Apa yang bisa membuat kita tuh efektif betul? Mata rohani kita mengenal apa yang benar dari Tuhan. Dan ini memang yang Tuhan mau, melihat keselamatan dari Tuhan. Efektivitasnya itu ditentukan oleh keterbukaan diri terhadap pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus.
Semakin setiap orang terbuka untuk dibaharui oleh Roh Kudus, maka dia semakin hari mata rohaninya semakin efektif untuk memahami, mengenal yang benar itu seperti apa, memahami yang Tuhan punya mau itu seperti apa. Ini sudah lebih dalam dari sekedar kita bicara jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan. Kita ini kadang-kadang diperhadapkan pada kenyataan. Pilih ini, pilih ini. Terus kita bertanya, kira-kira Tuhan mau mana? Dua-dua ini baik ini. Saudara mungkin pernah alami situasi-situasi sangat dilematis. Lantas saudara bertanya, Pak, ini kita serahkan pada Tuhan. Padahal saudara bilang serahkan pada Tuhan, mah hati tetap ke karmana. Kau bilang, kira-kira yang Tuhan mau ini. Saya pun teman itu hari dia ini pacaran waktu masih kuliah, dia pacaran dan dia punya nona itu penjaga toko. Terus sekarang pas dia tes CPNS, dia kenal satu nona. Dan dua sama-sama tes. Dia pikir, ini dua-dua baik ini. Dua-dua baik ini kira-kira mana yang Tuhan maksud. Dia sudah berdoa tapi dia belum tahu ini mana yang Tuhan maksud. Akhirnya dia ambil keputusan. Dia buang undi. Dia buang undi. Tapi waktu dia berdoa kau mau buang undi, dia pun harapan semoga yang tabukan ini yang CPNS. Supaya dia ada alasan untuk bilang dia Tuhan turut terlibat toh waktu. Ternyata doa habis buang undi yang penjaga toko. Dia lemah sekali. Sekarang dorang dua menikah, punya 2 orang anak. Dorang 2 bahagia sekali. Terus saya tanya dia, tidak doa lah kok buang undi lah. Dia bilang tidak. Nah saudara lihat, kadang-kadang kita nih ingin memahami apa yang Tuhan mau seturut dengan apa yang kita ingini, bukan apa yang Tuhan mau. Supaya efektif, maka orang-orang mesti membuka dirinya terhadap pembaharuan oleh Roh Kudus. Itu baru dia tahu, tidak ini yang Tuhan maksudkan. Dia akan semakin pasti mengambil keputusan-keputusan. Banyak orang ini saudara sulit untuk ambil keputusan. Sulit. Orang suka bertanya, Pak Pendeta, ini penyakit ini Tuhan, dari Tuhan kok bukan kok. Ini pertanyaan-pertanyaan begini nih saudara, buat kita pusing. Karena orang nanti akan pakai banyak sekali argumentasi, fakta, data dan lain sebagainya untuk mengganggu kita pemikiran dan akhirnya kita bisa kacau sendiri dengan sejumlah. Catatan-catatan ini saudara semoga akan menolong kita semua. Supaya dari sehari ke sehari kita makin mengenal apa yang Tuhan mau. Kita sudah lebih dalam secara rohani. Saya bilang tidak sekedar hanya soal jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Saya kira kita harus sudah selesai dengan itu semua. Sekarang kita mau lebih dalam memahami dan mengenal Tuhan yang baru kemarin kita merayakan dia pun kelahiran tuh, dan kita lagi menunggu kedatangannya kembali ini. Memahami dia itu supaya keputusan-keputusan yang dipraktikkan dalam hidup kita. Karena dengan Tuhan itu kan tidak ada pilihan lain, menyembah atau melawan dia, hanya itu. Maka dibutuhkan hati yang sangat-sangat. Itu sangat. Kalau tidak saudara, kita ini akan lebih berpikir tentang apa yang kita ingin. Saya ketemu banyak orang yang dia pakai Tuhan itu hanya seperti alasan saja untuk membenarkan apa yang dia mau. Dan bukan sesungguhnya itu yang Tuhan mau. Kita merenungkan itu dengan baik, pulang dalam sukacita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami sadar betul Tuhan, bahwa ada banyak hal kami tidak tahu tentang Tuhan. Tentang apa yang menjadi bagian yang mesti kami jalani dan kami hidupi. Kami ternyata sangat kurang dan tidak dalam semuanya. Tuhan, tolonglah kami. Firman-Mu menuntun kami menjadi terang dalam perjalanan hidup kami.
Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, untuk pengakuan iman sejemput jemaat Tuhan berdoa.